Halo, selamat datang di channel Wibu Knowledge. Di chapter 5 ini kita diperlihatkan Lord Arut yang ditantang oleh Third Commander Asil untuk melakukan sparring. First Commander Jaikar berkata jika itu adalah sesuatu yang bagus. Saat itu Fourth Commander Edelia juga berkata, saya sangat ingin melihat Lord Arut bertarung. Anda pasti tahu kalau Fourth Commander adalah orang yang bertanggung jawab atas informasi, bukan? Saya akan membawa penonton sebanyak mungkin. Lalu Third Commander Asil menyela, aku tak peduli dengan penonton, yang penting jangan mengganggu kami. Lord Arut panik ketakutan. Lalu dia berkata, tunggu, aku tak ingin melakukan sparring. Arut bingung bagaimana cara menolaknya. Arut berpikir, kenapa mereka seenaknya memutuskan semuanya sendiri. Itu sudah tak masuk akal lagi namanya. Ia mungkin akan hancur menjadi jutaan keping dari satu serangannya saja. Lalu Arut berkata pada mereka, kurasa akan sedikit sulit untuk menerima tawaran itu. Karena aku masih terkena efek samping dari bertarung dengan monster. Dan kurasa kekuatanku saat ini, maksudku, aku bisa mati. Tidak, maksudku, mati itu. Arut bingung, apa yang sebenarnya ia katakan. Third Commander heran, kenapa Arut menghindari pertarungan. Dalam hati Arut berkata, lihatlah mata curiga itu, kurasa aku tak bisa lari cuma dengan alasan kecil. Lalu First Commander Jaikar berkata pada Arut, bahkan untuk melawan Commander lain, Anda punya rasa percaya diri yang luar biasa. Saya selalu penasaran kenapa Zero Corps Commander tidak pernah melakukan sparring. Sekarang saya mengerti, Anda sebenarnya khawatir dengan keadaan lawan Anda. Mereka berdua bingung, apa yang sebenarnya dikatakan oleh First Commander. Lalu Third Commander terkejut dan berkata, mungkinkah? Arut yang melihat respon dari Third Commander bertanya-tanya, apanya yang mungkinkah? Dalam hati Third Commander berkata, yang artinya saat sparringnya dimulai, beliau takkan berhenti sampai kau mati. Berarti dia punya percaya diri penuh bisa menang dariku. Aku yang selalu punya rasa percaya diri tinggi dalam pertarungan, bahkan melawan komander lain pun sekalipun, tak pernah berpikir aku bisa pasti menang. Rasa percaya diri yang tak terkalahkan. Inilah talenta terbaik yang paling disukai Demon King. Lalu Third Commander berkata pada Arut, meski saya agak tersinggung, saat ini saya tak punya jaminan bisa mengalahkan Anda, atau tidak mati saat bertarung dengan Anda. Saya belum punya kesiapan untuk melawan Anda sampai mati, Lord Arut. Meski ini sedikit menyakiti harga diri saya, terima kasih sudah mempertimbangkan nyawa saya. Lalu Third Commander melanjutkan perkataannya, tapi saya masih belum menyerah. Saat saya telah mendapatkan kekuatan dan tekad yang cukup, saya akan meminta pertarungan lagi. Arut yang panik, dalam hati ia berkata, menyerah dan enyah saja sana. Lalu Third Commander pergi dan berpamitan, saya mohon pamit untuk latihan. Lord Arut yang melihat Third Commander pergi berkata, sejak kapan kau sudah sampai di sana? Tunggu. Lalu Third Commander berkata, dia punya ambisi untuk melakukan apapun, tapi bisa saya katakan dia jadi terlalu bersemangat karena Anda. Baguslah. Dan Fourth Commander berkata, ya, dan dia juga sangat berisik. Arut yang ketakutan, dalam hati ia berkata, ini bisa membuatku gila. Ed yang berada di situ panik karena merasakan demam Lord Arut naik lagi. Lalu mereka semua pamit, dan sebelum pergi, First Commander berkata, benar, saat Anda sudah cukup fit untuk bertarung melawan Third Commander, bolehkah saya meminta untuk bertarung dengan Anda juga? Saya menantikannya. Seketika itu Lord Arut langsung pingsan mendengarnya. Ed dan Ben panik karena detak jantung Arut semakin meningkat. Setelah beberapa Arut terbangun dari pingsannya.
dan keluar dari kamar. Ia berkata, melelahkan sekali, setidaknya aku bisa sendirian sekarang. Harut kebingungan, karena tekanan dari mereka semua, ia menjadi sangat stres. Lalu dengan sangat marah ia menendang batu di depannya, dan tanpa sengaja batu itu mengenai seseorang. Lalu terlihat 3 iblis. Salah satu iblis yang terkena lemparan batu itu berkata, "Siapa itu yang menendang batu? Bajingan mana yang..." Iblis itu terkejut karena yang menendang batu itu ternyata adalah Lord Arut. Lalu dalam hati Arut berkata, "Sial, kena kepalanya. Seharusnya tak kutendang ke arah sana." Tiba-tiba para iblis itu meminta maaf pada Arut. Lalu Arut berkata, "Apa maksud kalian?" Dan para iblis itu menjelaskan jika mereka sedang memberi pelajaran pada seorang incubus karena dia telah menghalangi jalan mereka. Padahal hanya seorang incubus rendahan. Mereka akan mengurusnya dan memastikan kalau incubus itu tak mengganggu Lord Arut. Oke, sebagai catatan, incubus adalah succubus versi berbatang. Incubus itu ketakutan karena melihat Lord Arut ada di sana. Dalam hati Arut berkata, "Aku dengar kalau incubus adalah demon dengan rank terendah di demonic realm. Jadi mereka sedang membulinya." Lalu para demon itu berkata pada Lord Arut, "Kalau begitu kami pergi dulu." Demon itu berkata dalam hati, sepertinya moodnya sedang buruk, mending cepat-cepat lari daripada cari mati. Dalam hati Arut berkata, "Untunglah mereka mau pergi sendiri, meski aku tak tahu kenapa. Apa yang harus kulakukan dengan bocah ini?" Dalam hati, incubus itu berkata, "Dia sedang menatapku. Aku dengar kalau beliau adalah orang yang pendiam dan tenang. Tapi saat amarahnya terpancing, dia bisa lebih brutal daripada Demon King. Aku yakin keberadaanku pasti menjadi gangguan baginya. Kali ini mungkin aku akan benar-benar mati." Lalu Arut berkata pada incubus itu, "Apakah kau bisa berdiri? Jangan khawatir, mereka sudah pergi." Dalam hati incubus itu berkata, matanya tak melihatku dengan tatapan jijik, tapi seperti mata orang yang baik. Sudah berapa lama sejak terakhir kali aku diperlakukan dengan kebaikan seperti ini? Lalu incubus itu menjawab, "Saya adalah seorang incubus. Apa Anda tidak jijik bertemu dengan saya?" Dan Arut menjawab, "Apa yang kau katakan? Kalau seperti itu, bagi para demon aku lebih menjijikkan, karena aku seorang manusia." Lalu incubus itu berkata, Tentu saja tidak." Lalu Arut mencoba menenangkan incubus itu. Lalu incubus itu berkata, "Anda begitu baik hati. Saya merasa sangat senang saat ini. Saya tak pernah diperlakukan begitu baik sebelumnya. Saya ingin membayar kebaikan Anda. Apa Anda punya sedikit waktu?" Arut berkata dalam hati, "Aku merasa akan terlibat dengan sesuatu yang merepotkan, atau cuman perasaanku saja." Lalu scene berganti. Terlihat Demon King yang ada di kamar Arut dan bertanya, "Arut, bagaimana keadaanmu?" Demon King heran, Arut tidak ada di dalam kamarnya. Oke, itulah akhir dari chapter 5. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like-nya. Terima kasih, dan sampai jumpa.